sesuatu yang bagus untuk memperkenalkan produk kita, untuk dikenal, untuk dibeli. Halo para pejuang SMA dan SMK di luar sana. Selamat datang di podcast Majalah Sunday. Tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan kuliah. Gue Kristo yang bakal nemenin kalian di segmen bekal masuk kampus. Di sini gue nggak sendirian nih, karena kita kedatangan dua narasumber. Seorang mahasiswa dari jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Pasti banyak banget nih cerita keren dan insight baru yang bakal kita dengar. Boleh dong kak, kenalan dulu. Halo, nama gue Ilham Halo, nama gue Andra Dari dari kampus Unindra atau Universitas Indra Prasta PGRI. Ngambil jurusannya DKV kan? DKV. Ya. Terus gimana tuh di jurusan DKV? Apa aja sih yang dipelajari? Kalau dari katanya sendiri. Kalau dari Unindra sih dia kebanyakan dia diajarinnya dari basicnya dulu kan. dari manualnya dulu. Semuanya manual. Bertahap. Kayak mana tuh contohnya? Boleh nggak dijelasin sedikit aja? Contohnya manual tuh kayak Nirmana tuh kayak ada apa? Nirmana tuh yang titik kayak gitu ya. Iya, dibikin diajarin dulu cara menggambarnya. Pokoknya semester 1 dari semester 1 sampai semester 3 tuh masih manual ya gitu ya. Iya, manual. Jadi kita mulainya dari gambar dulu. Gitu. Terus ngajarin tentang color grading, melukis juga. Melukis juga kita. Berarti belum langsung masuk ke digital gitu? Belum. Iya, belum. Masuk digitalnya waktu semester berapa? Sekitaran semester akhir-akhir semester 3 ya. Akhir semester 3 sampai sekarang sih. Semester 7. Terus alasan kakaknya nih, kenapa milih jurusan DKV? Apa udah passion dari dulu atau ada alasan lain? Makanya milih jurusan DKV. Dari kakaknya dulu deh. Kalau dari saya sih awalnya tuh suka gambar di SMK. Oh, suka gambar. Cuman setelah masuk DKV kan saya pikir tuh cuma gambar-gambar doang, taunya ada yang lebih meluas lagi. Setelah dieksplor. Kalau kakaknya? Kalau saya sih tadinya niatnya nyari pengalaman buat belajar aplikasinya ya kak, buat nyari ilmu aplikasinya gitu, penggunaan aplikasi kayak Adobe Illustrator atau Photoshop gitu, sama paling kayak ningkatin skill buat ngegambar gitu kak. Berarti itu jurusannya pilihan sendiri? Pilihan sendiri. Terus apa sih skill yang dibutuhkan untuk masuk ke jurusan tersebut? Kayak harus jago gambar kah, atau harus bisa ngolah software, atau yang apa tuh sama itu? Kalau menurut saya sekarang di kafe itu kan meluas banget, jadi nggak cuma gambar atau gambar manual atau gambar digital, sekarang bisa buat kerajinan juga, kayak ukiran-ukiran atau anyaman gitu, yang termasuk dalam Nirmana tadi yang saya bilang. Kalau aku sih yang paling penting tuh harus bisa gambar. Harus wajib banget. Wajib. Itu seenggaknya sedikitnya itu harus bisa gambar, ngelukis dikit ya, agak perlu banyak-banyak. Seenggaknya entry level masih bagus lah, soalnya dia di DKV itu emang bukan fokus buat bikin gambar atau lukisan, dia kebanyakan buat mempromosiin produk. Iya, contohnya kan kalau dari DKV kemungkinan lulus kita tidak jadi pelukis, tidak jadi tukang gambar. Kita itu bikin sebuah iklan buat promosi, buat sesuatu yang bagus untuk memperkenalkan produk kita, untuk dikenal, untuk dibeli. Berarti nggak kayak lukis seniman gitu? Enggak kak. Ada sebenarnya, cuma ya apa, rata-rata ya itu jadi desain grafis gitu. Sebenarnya seniman juga ada. Terus kalau kalian berdua nih kayak ikut organisasi atau komunitas lain gak sih buat ngembangin skill kalian? Kalau saya sih ikut, cuman nggak berhubungan sama DKV-nya, tapi berhubungan sama olahraga. Oh, olahraga. Kalau katanya? Kalau aku enggak kak.
Enggak juga. Enggak. Terus nih, pernah nggak sih ada pengalaman menarik kayak proyek tugas atau keluar gitu? Nah, ada Contohnya banyak apa? sih Boleh pengalaman nggak menarik ya. ceritain? Iya, selama di jurusan di kamu pasti kan ada tuh proyek-proyek Nah. tugas. Sebenarnya banyak, cuman yang paling menarik mungkin pas apa yang ondel-ondel tuh, apa ya, yang ke situ ya, Kemana? ke Setu tuh, yang Oh. ngoncorin orang, yang kita buat laporan Yang ondel-ondel. itu gua kagak ikut. Ada lu kocak. Iya ada. Kalau yang itu Kalau yang Masa fotografi juga menarik, soalnya waktu itu kan kita dengan keterbatasan yang nggak memadai ya, Heeh. dengan alat seadanya, cuman dapat hasil yang lumayan bagus menurut saya. Tahu nih menurut Kalau menurut saya sih juga emang fotografi paling asik sih kak. Kalau kegiatan pas semasa di kampus ya pelajarannya. Jadi kita keluar kelas, kita explore di lingkungan, cari foto-foto yang bagus dengan alat-alat seadanya kayak cuman HP, mau mahal mau murah. jadi nggak dituntut buat harus pakai kamera, jadi HP pun bisa kalau dari kemarin tuh. Berarti buat di foto aja, Iya, buat di foto aja. terus digambar atau Enggak, jadi kan yang tadi saya bilang DKV kan sekarang meluas, jadi fotografi tuh masuk ke dalam DKV juga. Jadi lukisan, fotografi, video, jadi makin meluas sekarang DKV. meluas ya. Terus kalau kalian berdua nih, berarti ada jurusan spesifiknya dong di DKV, ada penjurusan lainnya? Kalau di kampus lain mungkin ada ya kak, tapi kalau di kampus kita dia general, Kak. Semuanya dijadiin satu, ambil basicnya dulu. Jadi semuanya diajarin. Misalnya diajarin, nggak ada jurusan penjurusan lagi setelah semester 3 kan biasanya kayak Ilkom ada penjurusannya tuh, mau ke public relation atau ke jurnalistik. Nah kalau di DKV itu emang satu doang. Iya, emang satu doang. Jadi lebih semuanya kita emang digeneralisasi jadi satu aja. Tapi kakaknya ada fokus tersendiri nggak? Kan itu general tuh luas, ada fokus tersendiri nggak dari kakaknya? Kalau saya sih ya itu fokus saya fotografi. Kalau kakaknya? Kalau saya sih paling fotografi sama layouting desain gitu pak. Desain gitu. Iya. Terus nih, ada nggak sih tips buat calon mahasiswa nih, adik-adik SMA SMK buat masuk DKV biar bisa mempersiapkan diri, biar nggak kaget gitu? Menurut saya yang dipersiapin tuh mentalnya aja sih, karena banyak yang mungkin tujuan DKV yang buat gambar tuh terus kaget tiba-tiba disuruh fotografi atau videografi, tipografi. Jadi research lagi DKV itu apa, jadi biar lebih mempersiapkan diri aja. Kalau kakaknya? Kalau aku sih ya, untuk persiapan mungkin selain untuk bisa gambar, seenggaknya bisa itu pakai aplikasi kayak Capcut, bisa pakai Canva, ngedit gitu. Iya, ngedit. Terus seenggaknya kalau agak menengah nih ya ke kampusnya ya, di selain Unindra kemungkinan harus bisa pakai software Adobe. Lebih tingkat lagi dong. Iya, tingkat lagi. Berarti harus nguasain CapCut, Canva, Adobe gitu ya? Iya. Nah kan kalian ini kan dari kampus Unindra PGRI ya? Iya. Ada PGRI-nya tuh, spesifik dengan guru. Iya. Nah kalian ini nih setelah lulus bakal disaranin untuk menjadi guru atau pengajar, atau ada profesi lain setelah lulus ini? Sebenarnya kampus kita tuh dulu namanya bukan PGRI Kak, jadi ganti nama di 2004. Jadi awalnya kampus kita tuh STKIP, sekolah tinggi
keguruan dan ilmu pendidikan. Jadi diganti nama di 2004. 2004 atau 2024? 2004. Oh 2004. Ah. Jadi Kan kemarin tuh baru diceritain dosen. Nah, mau ganti nama tapi jangan ngilangin keguruannya gitu. oh tetap harus Tetap ada. ada keguruannya ya. Jadi dinamain Indra Prasta PGRI di belakangnya biar nggak kehilangan keguruan. Terus prospek kerjanya ada buat jadi pengajar gitu nggak sih disaranin? Kalau disaranin Disaranin sih enggak nggak ada ya. enggak ada. Berarti general aja. General umum aja, iya. Terus, nah berarti prospek paling amannya setelah lulus dari DKV kemana tuh? Ada nggak yang udah dipikirin dari kalian berdua? Mungkin Kalau aku sih mungkin advertising agency lah, Apa tuh? Ngapain? bikin iklan. Bikin iklan? Iya. ya benar. Berarti udah di riset dulu? Iya. Kalau kakaknya? Sama bikin iklan kayak bantuin promosi, misal kita nyediain jasa, misal ada UMKM yang baru merintis nih, minta bantuan kita buat bikin Iklan ya? video promosi iklan lah kayak gitu mungkin. Berarti bantu-bantu UMKM Iya, kecil betul. itu ya, Iya. yang masih merintis. Iya betul. Nah terus mau tanya lagi nih, di kampus kalian tuh biasanya kan banyak yang nanya, ada nggak sih beasiswa untuk jurusan DKV di kampus Unindra? Kalau menurutku seingatku ada, tapi nama beasiswanya aku kurang tahu ya kak. Paling kalau beasiswa dari daerah kayak KJP kemungkinan ada kak, tapi ngurusnya kurang tahu deh. Kurang tahu. Iya. Berarti ada Harusnya. emang di Unindra ada berapa jurusan? Wah, 2 jurusan dia Lumayan sih ada. Mak udah nggak fokus ke guru doang berarti? enggak keburu doang. Dia ada arsitektur juga. Banyak sih ada. Oh banyak. Teknik mesin ada kak. Terakhir nih pesan dong buat adik-adik yang mau mempersiapkan masuk ke dunia kampus. Dari kakaknya dulu deh. Kalau dari saya ya nggak usah dibawa stres kak. Jangan dibawa stres, Iya. santai aja. Iya, bawa santai aja, nggak usah dibawa stres, bawa have fun. Nanti kalau dibawa stres kita malah jatuh stres, tipes, masuk rumah sakit. Kalau dari saya sih, kalau misal udah masuk jangan nunda-nunda bikin tugas, karena kalau ditunda makin begadang terus. Jadi ya udah, kalau dikasih tugas langsung dikerjain gitu. Oke. Itu dia cerita keren dan insight baru yang sudah kita dengar. Makasih banget nih kak. Ya. Buat Saner, semoga obrolan ini menjadi bekal kalian untuk memulai perjalanan ke dunia kampus. Gue Kristo dan dua narasumber kita pamit undur diri. Bye bye.